Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1075, sebuah pikiran muncul dan dunia menjadi luas dalam sekejap. Tepat saat Master Sekte Jing hendak pergi, Fang Yu tiba-tiba berkata di aula, "Tidak. Tidak." Begitu kata-kata ini diucapkan, Ye Guan tiba-tiba mendongak ke arah Fang Yu di aula, dan mengepalkan tangannya. Master Sekte Jing berhenti. Di dalam aula utama, Gan Xiao di depan Fang Yu mengerutkan kening. "Fang Yu, kamu." Fang Yu menggenggam erat kertas bermaterai itu dan menggelengkan kepalanya. Ini salah. Seolah menyadari sesuatu, ekspresi Gan Xiao tiba-tiba berubah. "Fang Yu, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Kamu memiliki masa depan yang cerah sekarang. Selama kamu bersedia menunjukkan kebaikanmu dan membuat pilihan yang tepat, kamu dan keluarga Fangmu akan bangkit sepenuhnya dan menjadi elit baru yang paling mempesona. Jangan mencari kematianmu sendiri." Fang Yu menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya lagi. "Penatua Gan, ini salah." Wajah Gan Xiao berubah jelek, dan dia hendak mengatakan sesuatu. Tetapi Fang Yu tiba-tiba berbisik, "Apakah kamu tahu bagaimana perasaanku ketika pertama kali datang untuk menilai pasukan luar Guangxuan? Saat itu, aku penuh dengan antusiasme dan harapan. Tetapi ketika aku mengetahui cerita di dalam, apakah kamu tahu betapa putus asanya aku? Aku tidak meminta banyak saat itu. Aku hanya menginginkan kesempatan yang adil. Tetapi pada akhirnya aku mengetahui betapa borosnya ide ini." Pada titik ini, ia menggelengkan kepalanya. "Sampai saya bertemu dengan dekan. Hari itu, ia berbicara kepada saya cukup lama. Pada saat-saat terakhir, ia mengatakan sesuatu kepada saya yang akan saya ingat sepanjang hidup saya. Ia mengatakan bahwa kita tidak boleh membiarkan kaum muda kehilangan harapan." "Dekan itu omong kosong," Gan Xiao tiba-tiba berkata dengan marah. "Fang Yu, dekan adalah seorang idealis. Dia tidak mengerti aturan dunia di bawah ini. Biar ku beritahu, alam semesta Guangxuan kita adalah alam semesta hubungan manusia. Untuk bertahan hidup di akademi ini, kamu harus belajar menjadi manusia. Kamu harus belajar untuk rendah hati. Dan kamu harus membentuk komunitas yang berkepentingan dengan keluarga dan sekte papan atas itu. Hanya dengan cara ini kamu bisa memiliki jalan yang mudah. Kalau tidak, kamu akan mengalami kesulitan." Fang Yu mengangguk. "Saya tahu, Tetua Gan, Anda benar. Jika saya melakukan apa yang Anda katakan, saya pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Namun, ini salah. Saya pernah mengalami ketidakadilan sebelumnya, dan saya tahu betapa menyakitkannya itu. Oleh karena itu, saya tidak boleh membiarkan orang lain menderita ketidakadilan sekarang." Wajah Gan Xiao sangat jelek. "Fang Yu, kamu tidak boleh melakukan hal bodoh." Fang Yu perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat surat di tangannya dan berkata dengan lembut, "Di mata dekan, aku hanyalah seekor semut. Tidak, bahkan bukan seekor semut, tapi..." Pada titik ini, matanya tiba-tiba menjadi sedikit panas. Dia bisa memanggilku saudara, bisa duduk bersamaku untuk minum, bisa berdiskusi tentang masa depan akademi bersamaku. Aku tidak punya apa-apa untuk membalasnya, dan aku tidak bisa mengubah situasi akademi saat ini. Tapi, aku bisa membuat saudara yang tidak kecewa. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba merobeknya dengan kuat. Tertawa, kertas surat itu robek menjadi beberapa bagian. Melihat kejadian ini, Ye Guan yang berada di luar tiba-tiba tertawa. Tidak ada lagi kebingungan di matanya. Apa yang dilakukannya bermakna. Begitu pikiran muncul, dunia dan surga menjadi luas dalam sekejap. Ledakan, pada saat ini, niat pedangnya dan aura alamnya, yang telah merosot, tiba-tiba pulih.
Master Sekte Jing berdiri di tempatnya, menatap kedua orang di aula di kejauhan, tanpa ekspresi dan terdiam. Ye Guan menoleh ke arah Master Sekte Jing dan hendak berbicara. Namun Master Sekte Jing berkata dengan acuh tak acuh, teruslah menonton. Ye Guan sedikit mengernyit. Di aula, ketika Gan Xiao mendengar kata-kata Fang Yu, dia menatap Fang Yu untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu akan menyesalinya, kamu akan menyesalinya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Fang Yu tertawa. Pada saat ini, dia merasa lega. Sebenarnya, dia juga sangat bimbang. Sebagai anak dari keluarga bangsawan, dia tentu tahu beberapa lika-liku di akademi ini. Dia tahu betul bahwa selama dia mengangguk dan setuju, dia akan mendapatkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan dia dan keluarga Fang akan bangkit dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi dia tidak bisa melakukan itu. Karena dia berharap suatu hari nanti saat dia menghadap dekan lagi, dia akan dapat berkata dengan hati nurani yang bersih, "Saudara Yang." Tidak lama kemudian, Gan Xiao kembali ke aula. Ia mendesah pelan, lalu mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Ini adalah perintah pemindahan. Isinya adalah bahwa Institut Kebudayaan sekarang kekurangan seorang wakil direktur, dan aku ingin kau pergi. Wakil direktur, Fang Yu terdiam. Jabatan wakil direktur lebih tinggi satu tingkat dari jabatannya saat ini. Tetapi dia tidak memiliki kekuasaan yang sebenarnya. Dia menduduki jabatan tinggi tetapi kekuasaannya kecil. Selain itu, dia tidak akan memiliki harapan untuk naik jabatan seumur hidupnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kantor pemerintah dengan gaji rendah, tempat untuk pensiun, tempat bagi orang-orang yang tidak memiliki koneksi atau yang telah menyinggung orang lain untuk pergi. Fang Yu tidak terkejut. Dia mengambil gulungan itu dan berbalik untuk pergi. Melihat Fang Yu menghilang di ujung pandangannya, Gan Xiao menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jejak penyesalan melintas di matanya. Kamu masih muda. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di samping Gan Xiao. Dia melirik keluar aula di kejauhan dan berkata dengan nada sinis. Dia tidak muda, tetapi bodoh. Dia tidak pernah mengalami hinaan dari masyarakat. Dia memiliki kesempatan seperti itu. Tetapi dia menyia-nyiakannya demi apa yang disebut keadilan di dalam hatinya. Dia benar-benar bodoh. Gan Xiao menghela napas lagi. Ia benar-benar merasa kasihan karena ia tahu apa yang akan hilang dari Fang Yu jika ia melakukan ini. Ia akan kehilangan kesempatan untuk mengubahnya dan keluarga Fang. Kesempatan seperti ini mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Mata lelaki tua itu tiba-tiba berkedip, dan dia berkata, apakah akan ada? Gan Xiao menggelengkan kepalanya. Tidak, dia sudah menghubungi dekan. Jika dia melakukannya, itu akan sangat bodoh. Namun, para petinggi tidak akan membiarkannya terus maju. Sederhananya, mereka ingin dia menjauh dari lingkaran kekuasaan inti. Pada titik ini, dia mendesah lagi. Sayang sekali, jika dia bisa sedikit lebih fleksibel, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Orang tua itu berkata, dia akan menyesalinya. Fang Yu datang ke Institut Kebudayaan. Meskipun Institut Kebudayaan adalah tempat untuk pekerjaan administrasi, sebenarnya ada banyak hal yang harus dilakukan karena Akademi Guangxuan sangat mementingkan pendidikan budaya. Tentu saja, Institut Kebudayaan ini berbeda dari Akademi Sastra. Akademi Sastra adalah tempat para petinggi tinggal, sementara tempat ini didedikasikan untuk melayani para petinggi, yang setara dengan melakukan pekerjaan untuk mereka. Kedatangan Fang Yu segera menimbulkan sensasi. Lagi pula, Fang Yu sekarang adalah sosok yang sangat populer, dan tak seorang pun di Institut Kebudayaan menyangka bahwa seorang pendatang baru akan datang ke tempat ini. Ini menyinggung. Fang Yu tiba di sebuah aula besar.
Tidak jauh di depannya duduk seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah abu-abu dan rambutnya penuh dengan warna putih, tetapi tidak berantakan. Rambutnya sangat rapi dan matanya dalam. Orang ini tidak lain adalah Yang Ji, Direktur Institut Kebudayaan saat ini. Di sebelah Yang Ji berdiri seorang pemuda, yang baru berusia sekitar 20 tahun, mengenakan jubah bersih dan memiliki ekspresi alami di wajahnya. Fang Yu membungkus sedikit. Temui dekan. Yang Ji menatap Fang Yu. Apakah kamu menyinggung seseorang? Fang Yu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan bersikap begitu lugas dan tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Yang Ji berkata dengan tenang, "Sejujurnya, saya terkejut ketika menerima kabar bahwa Anda datang. Karena sejauh yang saya tahu, Anda pergi menghadiri makan malam di paviliun Xiambao kemarin, kan?" Fang Yu mengangguk. Yang Ji menatap Fang Yu. "Semua orang yang datang ke sini, semuanya untuk pensiun. Tahukah kamu?" Fang Yu mengangguk. "Aku tahu." Yang Ji terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Pergilah dan bekerja keras." Fang Yu membungkus sedikit, lalu berbalik dan pergi. Setelah melihat Fang Yu pergi, mata Yang Ji berkilat rumit. "Apakah kau tahu mengapa dia berakhir dalam situasi seperti ini?" Anak laki-laki itu mengangguk. "Saya tidak tahu bagaimana beradaptasi." Sambil berkata demikian, dia memandang Yang Ji dan berkata, "Kakek juga begitu." Yang Ji tertawa, tetapi tawanya sedikit sedih. Ia begitu bersemangat dan ambisius saat itu, terutama ketika dekan mengusulkan untuk membangun dunia yang adil dan tertib. Ia menganggapnya sebagai keyakinan dan tujuan yang harus diperjuangkan sepanjang hidupnya. Namun, setelah bergabung dengan akademi, ia menemukan betapa rumitnya akademi besar ini, dengan sekte dan keluarga dari semua ukuran yang saling terkait dan sangat dalam. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, kamu harus punya seseorang di belakangmu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Hanya, dia baru saja lulus. Tetapi hasilnya dia datang ke sini dari lingkaran inti akademi. Kalau kamu tidak berbuat apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu ingin berbuat sesuatu, kamu mungkin akan dikelilingi musuh. Di beberapa kalangan, ketika cahaya bersinar ke dalam kegelapan, itu adalah dosa. Anak lelaki itu tiba-tiba bertanya, "Kakek, apakah kakek menyesalinya?" Yang Ji berkata dengan lembut, "Aku sangat menyesalinya. Jika kakek tahu bagaimana beradaptasi saat itu, keluarga tidak akan ditekan seperti ini, dan kamu bisa pergi ke akademi daripada menjadi sasaran mereka. Kakekmu lah yang menghancurkan keluarga dan masa depanmu." Pemuda itu menundukkan kepalanya sedikit dan tetap diam. Sebenarnya, dengan bakat Yang Yue, dia pasti bisa bergabung dengan akademi utama. Lagi pula, dia mencapai alam abadi Dao pada usia 18 tahun, yang dianggap sebagai seorang jenius di akademi. Namun karena beberapa hal yang terjadi di masa lalu, orang-orang di atas tidak ingin siapapun dari keluarga Yangnya memasuki akademi utama. Mereka mencoba, tetapi tidak ada gunanya. Pemuda itu tiba-tiba mendongak dan berkata, "Dekan berharap akademi akan menjadi lebih baik." Yang Yue menggelengkan kepalanya sedikit. "Din, dia masih terlalu muda. Orang-orang mengikutinya bukan untuk tujuan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, tetapi untuk keuntungan." Pemuda itu terdiam cukup lama, lalu bertanya, Kakek ingin aku menjadi orang seperti apa di masa depan?" Yang Yue terdiam cukup lama. Akhirnya, dia menatap langit di luar istana dan berkata dengan lembut, "Kakek berharap kamu akan menjadi orang baik. Tetapi kakek tahu bahwa di dunia ini, orang baik tidak akan berhasil." Sama seperti Fang Yu, dia adalah orang baik. Tetapi apa hasilnya? Seringkali, semakin buruk orangnya, semakin kejam hatinya, semakin baik kehidupan yang bercampur, semakin baik orangnya, semakin baik hatinya,
semakin buruk kehidupan yang bercampur. Apa yang salah dengan dunia ini? Bab 1076, tidak peduli berapa banyak yang datang, aku akan membunuh mereka semua. Dalam waktu dan ruang khusus, Ye Guan menatap kakek dan cucu di aula untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memang berada di lapisan masyarakat paling bawah, tetapi keluarga Ye hanyalah keluarga kecil. Saat itu, dia belum pernah mengenal dunia atas. Dia juga belum memahami aturan-aturan pengoperasian seluruh dunia dan alam semesta, apalagi sifat manusia. Kemudian, setelah dia mewarisi bisnis keluarga, dia tidak perlu lagi menghubungi atau memahami siapapun, karena dialah bosnya dan dialah yang menetapkan semua aturan. Pada saat ini, ketika dia melihat Fang Yu dan domba-dombanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sering berpikir segala sesuatunya terlalu sederhana. Seperti yang dikatakan Yang Ji, untuk apa orang-orang dan kekuatan mengikutinya? Apakah ini untuk iman? Tidak. Mereka melakukannya demi keuntungan. Apakah ini salah? Itu benar. Jika orang tidak melakukannya demi keuntungan, mengapa mereka harus mengikuti saya? Itu bukan salah mereka, tapi salahku. Kupikir dunia dan tatanan ini terlalu sederhana. Selama bertahun-tahun, ia terus-menerus menaklukkan kekuatan luar, dan tampaknya Akademi Guangxuan menjadi semakin kuat. Namun pada kenyataannya, ia belum benar-benar mengubah sifat seluruh alam semesta. Tidak hanya itu, ia mungkin telah memperburuk beberapa tempat. Sifat manusia, pada saat ini, dia teringat pada apa yang pernah dikatakan Bibi Sukun kepadanya. Di dunia ini, hal yang paling sulit diubah adalah sifat dan hati manusia. Kekuatan alam semesta Guangxuan tidak boleh dinilai dari berapa banyak pusat kekuatan teratas yang dimilikinya atau berapa banyak kekayaan yang dimilikinya, melainkan dari apakah ada harapan bagi mereka yang berada di dasar alam semesta Guangxuan untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, Ye Guan menghela napas dalam-dalam. Tidak ada yang salah dengan idenya untuk membangun tatanan yang adil. Kesalahannya adalah dia tidak melakukannya dengan baik. Ye Guan menoleh untuk melihat Master Sekte Jing di sampingnya, yang memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Ye Guan menarik kembali pandangannya, menatap ke arah domba serta kakek dan cucu di aula, lalu menatap Fang Yu yang telah kembali ke aulanya sendiri. Begitu Fang Yu kembali ke istananya, seorang lelaki tua bergegas masuk. Melihat lelaki tua itu, Fang Yu sedikit terkejut. Patriark. Orang yang datang adalah Fang Ting, kepala keluarga Fang. Wajah Fang Ting tampak sangat tidak senang. Xiao Yu, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Fang Yu menjelaskan keseluruhan ceritanya. Setelah mendengarkan perkataan Fang Yu, Fang Ting tertegun cukup lama, lalu dia menghela napas dalam-dalam. Jadi begitulah, tidak heran, tidak heran. Fang Yu sedikit bingung. Patriark, ada apa? Fang Ting menghela napas lagi. Belum lama ini, lembaga ujian tiba-tiba memberitahu kami bahwa rumah kami tidak lulus ujian dan tidak boleh ditinggali. Tidak hanya itu, 2 tempat penerimaan Fang Yun dan Fang Ling juga telah dibatalkan, dengan mengatakan bahwa mereka tidak memenuhi kualifikasi untuk rekomendasi. Dan setelah mengatakan ini, dia ragu untuk berbicara. Fang Yu merasakan firasat buruk di hatinya dan bertanya, ada apa? Fang Ting mendesah pelan, keluarga Yue datang untuk membatalkan pertunangan. Fang Yu tertegun, membatalkan pertunangan. Fang Ting mengangguk, wajahnya muram. Semua tanda menunjukkan bahwa kamu telah menyinggung seseorang. Dan itu bukan hanya orang biasa. Sekarang mereka tidak berani mendekati keluarga Fang kita. Takut mereka akan terlibat. Fang Yu berkata dengan suara yang dalam, Patriark, aku minta maaf. Fang Ting ragu-ragu, lalu mendesah, mereka ingin memenangkan hatimu. Lagi pula, kamu adalah seseorang yang pernah bertemu dengan dekan.
Jika kamu bisa menjadi salah satu dari mereka, itu tentu akan menjadi hal yang baik bagi mereka, tetapi kamu menolaknya. Pada titik ini, ekspresi rumit melintas di matanya. Xiao Yu, kamu harus tahu bahwa meskipun kamu telah bertemu dengan dekan, bagi mereka, itu hanyalah sebuah pertemuan. Mereka tidak menganggap bahwa kamu dan dekan benar-benar bersaudara. Apakah kamu mengerti ini? Fang Yu mengangguk. Aku mengerti. Fang Ting bingung. Lalu mengapa kamu melakukan itu? Fang Yu terdiam. Fang Ting melanjutkan, Xiao Yu, kamu harus tahu bahwa ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Fang kita untuk bangkit. Dapat dikatakan bahwa kesempatan ini jarang ditemukan dalam 10.000 tahun. Selama kita memanfaatkan kesempatan ini, keluarga Fang kita akan dapat bangkit dan menjadi keluarga besar, dan generasi penerusmu juga akan dapat memperoleh lebih banyak kesempatan. Ini adalah kesempatan yang dapat mengubah seluruh keluarga kita. Apakah kamu mengerti? Di akhir perkataannya, suaranya bergetar dan bercampur dengan sedikit nada marah. Fang Yu berkata lembut, aku tahu segalanya. Mata Fang Ting memerah. Lalu mengapa kamu melakukan itu? Fang Yu menatap Fang Ting. Patriark, apakah kau masih ingat saat pertama kali aku berpartisipasi dalam penilaian Guang Xuanwei? Saat itu, dengan kekuatanku, aku bisa masuk. Tetapi apa yang terjadi? Aku harus memberi jalan bagi yang lain karena tempat-tempat itu sudah dipesan oleh yang lain. Apakah kau tahu betapa putus asanya aku saat itu? Aku punya kemampuan. Mengapa aku tidak bisa pergi? Hanya karena aku tidak punya koneksi. Hanya karena aku tidak punya koneksi. Jadi hasilnya sudah ditentukan. Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mengepalkan tangannya perlahan. Patriark, saya bisa masuk ke Guangxuan Gar nanti karena dekan memberi saya kesempatan. Kesempatan yang adil. Hari itu ketika dia dan saya sedang duduk di pintu masuk aula Guangxuan sambil mengobrol, dia menepuk bahu saya dan berkata, Saudara Fang, kita semua harus bekerja keras. Kita seharusnya tidak membiarkan generasi muda kultivator di alam semesta Guangxuan kita kehilangan harapan untuk masa depan. Goblok-goblok, mata Fang Ting memerah, dan hatinya hancur. Xiao Yu, kau sangat bodoh. Apa kau benar-benar berpikir bahwa dekan memperlakukanmu sebagai saudara? Kau salah besar. Orang berpangkat tinggi seperti dekan dapat mengobrol denganmu dengan tenang dan bahkan memanggilmu saudara. Tetapi kau seharusnya tidak berpikir bahwa kau dan dia adalah saudara. Pikirkanlah sendiri. Kau tidak memiliki bakat, tidak memiliki keluarga sekte yang kuat, dan kau tidak dapat membawa manfaat apapun bagi dekan. Bagaimana dia bisa memanggilmu saudara? Mengapa kau bahkan tidak dapat memahami kebenaran yang begitu sederhana? Fang Yu tertegun cukup lama, lalu tiba-tiba tertawa. Tawanya agak naif. Bahkan jika dia hanya melakukannya dengan santai saat itu dan tidak menganggapku sebagai saudara, itu tidak masalah. Pokoknya, aku menganggapnya sebagai saudara. Fang Ting menggelengkan kepalanya, kamu tidak ada harapan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di pintu masuk aula utama, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, saya telah memutuskan untuk membawa keluarga Fang kembali ke Yongzhou. Keluarga Fang kita sekarang tidak hanya menjadi bahan tertawaan kota Guangxuan, tetapi juga bahan tertawaan Yongzhou. Xiao Yu, jaga dirimu baik-baik. Setelah Fang Ting pergi, Fang Yu berdiri di pintu aula dan terdiam lama. Pada saat ini, Yang Yue muncul di samping Fang Yu. Dia menoleh untuk melihat Fang Yu dan bertanya, apakah kamu menyesalinya? Fang Yu menggelengkan kepalanya, tidak menyesal. Yang Yue menatap Fang Yu. Kenapa? Fang Yu tersenyum tipis. Dunia tidak begitu baik sekarang. Tapi aku percaya bahwa saudara yang akan mampu menjadikannya dunia yang lebih baik di masa depan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi.
Yang Yue terdiam sejenak, lalu terkekeh, "Kakak, kau memang bodoh dan naif. Bagaimana mungkin orang yang tak tertandingi seperti Dekan benar-benar bisa menjadi kakak bagi manusia biasa sepertimu?" Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di ruang dan waktu yang spesial, Ye Guan terdiam cukup lama, lalu menoleh untuk melihat Master Sekte Jing di sampingnya. Master Sekte Jing tiba-tiba menoleh dan menatapnya langsung. "Aku kalah di ronde ini." Ledakan, dalam sekejap, energi pedang Ye Guan melonjak liar, dan niat pedang melonjak keluar dari tubuhnya. Seluruh waktu dan ruang di sekitarnya mendidih pada saat ini, lalu menghilang. Bahkan kekuatan waktu yang tersisa di tubuhnya langsung terhapus oleh niat pedangnya saat ini. "Sial, itu luar biasa." Suara gemetar Xiaota tiba-tiba terdengar dari lapangan. "Sial, sial, cepat, keluarkan pedang King Xuan, cepat." Ye Guan sedikit bingung, namun dia melakukan apa yang diperintahkan dan mengeluarkan pedang King Xuan. Xiaota bertanya dengan penuh semangat, "Apakah kamu merasakan sesuatu?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak," Xiaota berkata dengan gembira, "biarkan pedangmu mengalir ke pedang King Xuan." Meskipun Ye Guan masih sedikit bingung, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Saat niat pedangnya melonjak, dia menemukan bahwa 9 kisi tiba-tiba muncul di pedang King Xuan, dan cahaya pedang melonjak di 2 kisi depan. Melihat pemandangan ini, Ye Guan terkejut. "Tuan Ta, apa ini?" Xiaota tertawa dan berkata, 9 alam pedang Dao, ini adalah 9 alam pedang Dao tersembunyi yang diberikan bibimu kepadamu. Sederhananya, jika niat pedangmu dapat membuat semua kisi menyala, maka itu berarti pedang yang dipadatkan oleh niat pedangmu berada pada level yang sama persis dengan pedang King Xuan saat ini. Pada saat itu, tanpa pedang King Xuan, niat pedangmu juga dapat menghancurkan semua metode dengan satu pedang, kecuali orang terkuat di dunia, seperti yang ada di depanmu. Tidak ada yang bisa menghancurkan niat pedangmu. Ye Guan tiba-tiba menjadi bersemangat. Jadi, jika semua kisi-kisi menyala, itu berarti pedang yang terbentuk dari pedangku akan setara dengan pedang King Xuan. Xiaota tertawa dan berkata, "Ya, itu luar biasa, haha." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ta, mengapa Anda tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya?" Xiaota berkata, "Dulu kau terlalu lemah. Apa gunanya bicara? Sekarang kau telah berubah dari 0 menjadi 1. Meskipun hanya 2 batang yang menyala, alam pedangmu jelas tidak kalah dengan Fu sebelumnya." Ye Guan berkata dengan gembira, "Aku memang hebat, tapi mengapa tingkat ilmu pedangku tiba-tiba meningkat?" Xiaota berpikir sejenak, lalu berkata, "Tidak, bukan kamu yang hebat, tapi orang di depanmu yang hebat. Dia terlalu hebat karena jalannya berlawanan denganmu. Tapi sekarang, dia sedikit mengenali caramu memerintah. Sialan, jika kamu membiarkannya mengenalimu sepenuhnya, maka kamu akan menjadi tak terkalahkan di tempatmu sekarang, sama seperti ketika pendekar pedang yang bebas dan mudah mengenali kakekmu, membuat kakekmu pergi begitu saja. Cepat, taklukkan dia." Sebelum Ye Guan sempat berbicara, Master Sekte Jing tiba-tiba melihat ke arah perut Ye Guan dan berkata, "Retak." Patah, dalam sekejap, menara kecil itu retak. Ye Guan, Master Sekte Jing tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan dan berkata, "Ayo bertaruh." Ye Guan berkata dengan suara berat, "Taruhan apa?" Master Sekte Jing menatap Ye Guan. Pemuda itu sedikit mengejutkanku. Tetapi dia tidak dapat mengubah apapun. Kamu harus memulai lagi. Sesuai dengan perintah yang telah kamu buat. Kamu tidak diizinkan untuk meminta bantuan. Dan kamu tidak diizinkan untuk menggunakan kekuatan kultivasimu sendiri. Jika kamu terjebak dalam kegelapan, kamu masih dapat mengarahkan hatimu ke cahaya dan berjalan keluar. Ye Guan melanjutkan,
Kalau begitu, bantulah aku membangun dan meningkatkan ketertiban. Master Sekte Jing menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan menatapnya. Master Sekte Jing bertanya, bagaimana jika kita gagal? Ye Guan hendak berbicara ketika Master Sekte Jing tiba-tiba berkata, kamu telah menghancurkan alam semesta Guangxuan dengan tanganmu sendiri, dan tidak akan ada ketertiban di dunia ini. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Master Sekte Jing berkata dengan nada menghina, tidak berani. Ye Guan perlahan mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, aku masih punya musuh di luar alam semesta. Master Sekte Jing langsung menyela, sebelum taruhan selesai, aku akan membunuh musuh sebanyak yang ada di alam semesta luar. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, kekuatan Kaisar Multi Tao. Master Sekte Jing menyela dia lagi, jika dia berani melangkah ke alam semesta Guangxuan, aku akan membuatnya berlutut untukmu, Xiao Ta. Ye Guan menatap Master Sekte Jing sejenak lalu berkata, taruhan bersambung.